Baik jemaah sekalian yang bersedia, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh, kaum muslimin muslimat, keluarga besar Masjid Al-Falah Yasmin sektor 6, semua kita bersyukur kita sudah memasuki pekan ketiga di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Rabi bahasa Arab artinya semi, bulan keempat. Inilah bulan yang dari sisi cuaca panas sudah hilang, dingin belum masuk. Inilah kalau pergi umroh ini cuaca paling cocok bulan Rabi, bulan semi. 17 hari ini 17 Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Itu berarti 4 bulan 13 hari menuju Ramadan. Insyaallah balikna Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini bulan-bulan ujian. Kemarin salah satu alumni kami, Ustaz Hilman Fauzi, ya, wafat. Ya. Usia-usianya juga enggak terlalu tua-tua amat. Banyak yang sakit, banyak yang dirawat. Dan memang ini ber-ber ya, Oktober, November, Desember. Dari sisi kita hujan masih nampak terus. Dan mudah-mudahan kita saling mendoakan, juga saling memperhatikan kalau ada jamaah, kerabat, keluarga yang sakit. Adapun memang jika sudah waktunya, kematian itu adalah qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai kita mengabaikan kalau ada kerabat, saudara, tetangga sakit. Mudah-mudahan kita bisa saling berkontribusi, memperhatikan. Jangan sampai kemudian kita abai sampai dengar sudah ada bendera kuning. Jamaah sekalian, ada ungkapan Nabi, asyaddul bala al-anbiya. Asyaddul bala al-anbiya. Sebesar-besarnya, dahsyat-dahsyatnya ujian itu dipikul oleh para nabi. Bahkan para nabi kalau mereka tahu akan diuji, mungkin mereka tidak mau kalau ditunjuk jadi nabi. Tapi tidak ada yang tahu kalau mereka akan diuji. Itulah sebabnya di antara pertanyaan umat manusia kepada para nabi adalah, apakah Tuhan itu tidak bisa menciptakan hidup manusia itu tenang, damai, apalagi aman, apalagi bahagia, tentrem, kira-kira apalagi ada kosakata lain enggak Pak? Aman, bahagia, tentram, sentosa, apalagi itu semua itu Pak. Yang kadang-kadang kita nggak tahu lagi kalimatnya. Kalau di orang Jawa itu lebih panjang lagi. Tetap tentram kartora harjo, tak untung leo-leo ya.
Semuanya pinginnya tenang, tidak ada masalah. Ya, ternyata bukan Allah tidak mampu. Allah sudah menciptakan likulli syai'in khalaqnahu zawjatan. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Jadi hidup yang manis itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang pernah merasakan rasa pahit. Hidup yang tenang, bahagia itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalami penderitaan. Jadi kesimpulannya, sulit kita menemukan satu keadaan yang terus saja bahagia. Sulit, Pak. Orang pasti mengalami ada bahagia, ada masa-masa susah. Untunglah Allah memberikan teladan lewat para nabi. Mereka bisa melewati ujian-ujian itu. Yang pasti kata Allah, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna, sungguh kami pernah menguji, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ujian itu dibuat untuk melihat siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta keimanannya. Jadi iman itu statement. Statement kalau tidak ada bukti, sekedar janji, maka perlu diuji. Di ayat yang lain Allah katakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, dialah raja, dia berkuasa atas segala sesuatu. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata semua ini adalah panggung ujian. Kematian, ujian. Kehidupan, ujian. Untuk apa itu? Ayyukum ahsanu amala. Allah buat panggung semua ini untuk menguji kita, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Biar terlihat. Kenapa diuji? Apa benar, apa dusta? Kenapa diuji? Siapa yang paling baik di antara kalian? Kenapa diuji? Biar jelas mana loyang, mana panci, mana sayang, mana benci. J, izin dulu J. Ini kata dokter Ustadz istirahat. Waduh, istirahat gimana ini? Masya Allah. Bismillah. Cek 1 2. Ini bukan mic yang rusak ini ya. Dalam Al-Quran, ujian-ujian itu bertingkat-tingkat, beragam-ragam. Bahkan ujian dah kayak buah-buahan. Ada ujian yang sifatnya konvensional. Ujian konvensional itu ujian yang baunya, bentuknya semuanya penderitaan. Ujian yang paling dasar itu ujian penderitaan. Namanya ujian kalau tidak ada penderitaan bukan ujian. Contoh sakit, pasti itu. 2 apa? Miskin, ujian itu. Ya. Ketiga, kehilangan orang yang dicintai, ujian itu. Gak ada orang bilang gak ujian itu. Kalau pakai urutan Al-Baqarah 155 diawali dengan kalimat wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf,
rasa takut ujian. Rasa takut itu rasa takut kehilangan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta ujian. Bahkan kehilangan jiwa ujian. Gagal panen ujian, ya. Dan biasanya ujian-ujian seperti ini sifatnya tidak ada pilihan. Ada jamaah saya pangkat 3 bintang, komjen berarti, badan sehat, gagah, makan teratur, istrinya dokter. Ustadz mohon doanya, hari Senin saya harus ke Singapura. Ngapain Ji? Dokter di Jakarta vonis saya stadium 3 kelenjar getah bening. Innalillahi. Saya mau ke Singapura Ustadz. Buat apa? Saya mau tes lagi. Apa betul? Masya Allah. Jadi kalau sakit itu Pak, nggak ada pilihan. Apa ada orang memilih sakit? Enggak. Makanya banyak orang tidak mau MCU. Kenapa? Karena takut ketahuan. Udahlah Ustaz, nanti kalau mati aja lah. Masya Allah. Jadi gitu Pak. Ada orang memang sakit. Kalau lihat contoh Nabi, ada Nabi yang memang Allah uji dengan penderitaan. Bahkan delong penderitaan. Sangat panjang penderitaannya. Dialah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau baca kisah Nabi Ayub, saya baru tahu kenapa Nabi Ayub tidak pernah satupun mengeluh kepada Tuhannya. Karena Nabi Ayub itu jadi pertaruhan Allah kepada syaitan. Setan datang, ya Rabb, hambamu Ayub itu taat, soleh karena dia kaya, karena dia sehat, karena dia punya keluarga. 3 ini yang Allah uji pada Nabi Ayub. Pertama, kaya, dimiskinkanlah Nabi Ayub. Seluruh perkebunannya yang luas Allah kirimkan angin kering sampai akar-akarnya kering. Akhirnya Nabi Ayub miskin. Bersamaan dengan itu 11 orang anak laki-lakinya wafat dalam waktu 10 bulan. Berarti ada yang sebulan 2 kali itu Pak. Nggak ada yang kuat Pak. Yang ketiga puncaknya Nabi Ayub sakit. Orang-orang hanya berkata lepra kusta. Bukan cuma lepra kusta. Kenapa istrinya meninggalkan Nabi Ayub? Karena daging-daging Nabi Ayub mulai terpisah dengan tulang-tulangnya. Tapi karena ini ujian dari Allah, Nabi Ayub terima. Dan ujian seperti ini kata para ulama cukup dengan kesabaran. Gak ada gaya Pak, ujian kayak gini gak bisa bergaya Pak. Hanya dengan kesabaran. Satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut Nabi Ayub adalah Quran surat Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 83. Apa kata Nabi Ayub? Wa ayyuba, ingatlah Nabi Ayub, idnada rabbahu, ketika dia berkata pada Tuhannya, anni massaniya durru. Al-Anbiya surat 21 ayat 83. Anni massaniya durru, aku tertimpa berbagai kesulitan. Ya. Tapi dia tidak berdoa kepada Allah, dia hanya berkata wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau ya Allah penyayang dari semua yang penyayang. Masya Allah. Bapak bayangkan sakit yang luar. Berapa tahun? Hampir 19 tahun. Kalau pakai BPJS Pak, hangus BPJS. Ya. Mudah-mudahan BPJS sudah berubah. Kemarin DPR marah-marah itu. Karena harus keluar dulu Pak. Kalau sudah 3 hari atau berapa hari,
ini lagi baru masuk lagi ya. Jadi dia tidak paket sampai sehat, paketnya sampai mati ya begitu. Nah bapak-bapak, Nabi Ayub dipilih oleh Allah sampai melewati. Ayat 84, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur, maka kami terima darinya doanya dan kami angkat darinya semua kesulitannya. Wa atainahu ahlahu, kami kembalikan keluarganya ya, dan kami lipat gandakan dari sebelumnya apa yang telah kami berikan kepadanya. Nabi Ayub bisa melewati itu semua. Ustaz, apakah ini jadi contoh? Contoh bahwa kalau ada orang yang sakit berkepanjangan, tidak usah mengeluh. Kenapa? Sudah ada contoh Nabi Ayub yang kita belum ada apa-apanya. Makanya almarhum Ustaz Ahmad Iman tuh sebulan sebelum wafat tuh pas kegiatan pengajian di Menteng Asri Baitur Rahim itu menceritakan rinci tentang Nabi Ayub alaihissalam. Dan karena memang itu contoh kalau ujian penderitaan. Kata beliau, saya belum apa-apa dan saya belum apa-apa. Ya karena cuma sakit. Kalau Nabi Ayub 11 anak wafat. Kalau anak hidup-hidup, anak-anak bisa ngurus. Ya, harta habis. Dan Nabi Ayub bisa melewatinya dengan sempurna. Allah sampai menyebut dengan kalimat ya, min indina wa dzikra lil abidin. Dia bagian dari hamba kami yang terdiri peringatan bagi hamba-hamba Allah. Jadi ini sakit Pak, bagian daripada ujian. Jadi kalau baru mencret-mencret Pak, nggak usah mengeluh lah. Mencret-mencret WA satu komplek ketahuan, diem aja Pak. Apalagi cuman panu, nggak usah ribut kalau panu Pak. Gitu. Memang sih sekarang kan tren meninggal jantung gitu kan. Kenapa meninggal serangan jantung? Nggak ada tuh meninggal, kenapa meninggal panu? Masya Allah nggak ada. Ya. Yang kedua, ada ujian sifatnya bukan penderitaan tapi godaan. Inilah kata Nabi, yang bukan aku khawatiri penderitaan kemiskinan, tapi yang aku khawatiri ketika dunia terpampang di hadapan kalian. Allah mengabadikan kisah ini dalam Quran secara khusus. Saking khususnya kisah ini, itu hanya satu surat dan kisahnya full beliau ini. Allah telah memilih Nabi Yusuf alaihi salam. Wah, ini bagi para penghafal Quran biasanya ujian terberat di Quran 30 juz surat Yusuf. Kalau surat Yusuf hafal, udah yang lain juga pasti hafal. Biasa kalau ujian 30 juz ya, ada yang ngaku hafiz, dites oleh dokter, maka dites yang pertama surat Yusuf. Jarang dites Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah kayak air Pak, dari atas tapi coba Yusuf, wah. Apalagi kalau ditanya dari mana ini? Jawa Tengah. Surat Yusuf. Karena di surat Yusuf itu ada ayat wala tayasu mir rauhillah. Itu kagak enak dihafal surat itu Pak ya. Gitu. Nabi Yusuf alaihissalam ini juga sudah ada filmnya, tapi versi barat. Versi barat mirip diperankan. Jadi sebagian mereka itu melihat kisah Yusuf itu kisah yang cukup menarik. Karena ujian Nabi Yusuf itu bukan sakit, bukan miskin. Memang di awal-awal Nabi Yusuf dibuang di sumur.
kemudian ditemukan oleh musafir, dibawa ke Mesir, dijual kepada pembesar Mesir. Kebetulan pembesar Mesir itu punya seorang istri yang paling cantik di Mesir. Nama istrinya Zulaiha. Ada beberapa kiai kalau berdoa pernikahan itu tidak mau pakai Nabi Yusuf. Karena ada doa umum ya, Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta, harusnya Yusuf wa Zulaiha. Ada kiai yang lewat. Kenapa? Karena mereka tidak lupa bagaimana Zulaiha. Hari itu Allah gambarkan di surat Yusuf mulai dari ayat 23. Yusuf itu pemuda yang tumbuh di rumah Zulaiha sampai akhirnya Zulaiha tidak tahan lagi. Digambarkan oleh Allah sampai pada redaksi yang sifatnya teknis. Ya, sampai redaksi yang sifatnya teknis. Dikatakan begini bahasanya, ya. Ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Wanita itu mulai menutup pintu-pintu. Dulu Gus Dur mengomentari surat Yusuf sampai dia mengatakan ini kitab porno. Padahal bahasa yang Allah pakai di sini semuanya santun banget. Bapak kalau ingin lihat sesuatu yang sebaiknya jangan dilihat, itu baca kisah Nabi Isa versi mereka. Bapak akan geleng-geleng kepala. Sebagian besar para pendeta yang masuk Islam berkata, kami tidak menemukan kitab, buku yang lebih menghormati Yesus, Maryam, kecuali Al-Quran dan hadis. Kalau Bapak baca versi mereka, Yesus itu Pak, apalagi terkait dengan wanita, geleng-geleng kepala kita. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran digambarkan dengan santun. Ya. Wa ghallaqatil abwab, wanita itu menutup pintu-pintu. Wa qalat, dan dia berkata, hai talak, kesinilah Yusuf, kesini engkau. Ya. Apakah Nabi Yusuf tertarik apa tidak, Pak? Zulaiha itu wanita muda, cantik, glowing, kaya, wangi, punya suami penguasa Mesir, dinikahi resmi, iya, status istri negara, di statusnya istri dinas ini ya berarti ya. Iya kan, pejabat ada istri dinas, ada istri, nah gitulah, gitu Pak Haji lebih tahu lah gitu ya. Apa yang terjadi? Bapak-bapak, bajunya sangat tipis. Kira-kira Nabi Yusuf tertarik apa tidak, Pak? Nabi Yusuf tertarik apa tidak? Bu, Nabi Yusuf tertarik apa tidak? Quran mengatakan wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu amat suka kepada Yusuf dan Yusuf pun suka kepada wanita itu. Tapi jangan diterjemahkan menurut versi kita, batil. Apa kata para ulama tafsir? Itu menunjukkan Allah ingin memperlihatkan pada kita Yusuf laki-laki normal. Masa wanita cantik, muda dengan pakaian tipis kita nggak tertarik? Kalau tertarik, iya Ustaz, iya. Sebab kalau Yusuf tidak tertarik pada Zulaiha, berarti tertariknya sama Yosef. Itu parah. Ya.
Adam diciptakan dengan Hawa, bukan dengan Asep. Ya, mohon maaf Asep. Jadi kalau Nabi Yusuf tertarik, itu menunjukkan Yusuf laki-laki normal. Tapi lihat Pak, kalau Nabi Ayub ada kalimat yang muncul di bibirnya. Apa kalimat Nabi Ayub tadi? Anta arhamur rahimin. Kalau Nabi Yusuf, ini kalimat belum pernah keluar dari mulut kita Pak. Karena kita nggak pernah melihat wanita secantik Zulaikha mungkin. Apa kalimatnya? Ma'adallahi. Ma'adallahi. Kalau kita baca Quran, a'udzu billahi. Apa bedanya Ustaz? Ma'adallah dengan a'udzu billah sama. Aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah. Tapi ma'adallah itu Pak, itu kata para ulama, itu yang disebut dengan khasyah. Khasyah. Jadi bapak tuh misalnya rutin ngasih kemenakan. Tiba-tiba bulan ini, ya Allah lupa. Tiba-tiba ada rasa takut, ya Allah. Nah itu khasyah. Jadi amalan yang sudah lama bapak lakukan, kemudian tiba-tiba lewat, itu kemudian jadi khawatir, khasyah. Ya, takutnya bukan pada siapa-siapa, takut kepada Allah. Jadi bapak bukan takut kemenakan itu gak makan, bukan. Tapi takut pada Allah. Kenapa? Sudah rutin kita berbuat baik, tiba-tiba kita off. Ya Allah, kalau engkau murka ini ya Allah, itu dia. Yusuf punya itu. Ma'adallahi. Ya. Pada saat yang sama, ya kalau kita lihat di Quran itu kan ada. Mana nih yang Tabarak Al-Muluk, lembar pertama paling bawah ayat 12. Gimana ayatnya itu? Ada kata khasyah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang mereka senantiasa takut pada Tuhan mereka bil ghaib, sekalipun Tuhan mereka tidak terlihat, nggak ada Allah, tapi mereka takut. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan sekaligus pahala yang besar. Yusuf karena dia Nabi Allah, taat selama ini, baik selama ini, ada disebut ma'adallahi. Yusuf ayat 23 itu ada Pak. Orang kalau taat Pak, orang kalau rajin ibadah, tiba-tiba absen, maka dia punya rasa takut kepada Allah. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama Nabi Yusuf loncat lari ke pintu. Zulaikha juga tidak kalah cepat. Pada saat yang sama Zulaikha juga loncat menangkap Yusuf yang dia bisa tangkap baju Yusuf, dan ternyata robek. Kayaknya bahan murahan deh. Kalau bahan jeans mungkin nggak bawa itu. Gitu. Apa yang terjadi? Baju robek, Yusuf sampai depan pintu, pintu kebuka. Penguasa Mesir itu sampai di rumahnya. Yusuf diam. Yang ngomong pertama siapa? Mak kalau ngomong. Apa kata Zulaikha? Apa yang pantas bagi orang yang ingin berbuat jahat pada keluargamu? Si Aziz, penguasa Mesir itu bengong. Kalau Yusuf berbuat jahat, kenapa Yusuf duluan sampai depan pintu? Ya Allah. Begitu kan? Kerabatnya di sampingnya mengatakan, jika baju Yusuf robek dari depan, Yusuf berbuat jahat. Tapi kalau baju Yusuf robek dari belakang, wanita itu yang hebat tipu dayanya. Masya Allah. Bapak-bapak, dalam Quran ada dua tipu daya. Yang pertama, inna kaida syaitana du'ifa. Sungguh tipu daya dari setan sebenarnya lemah.
Orang-orang yang beriman, ya, yang amalnya terus menerus, tidak mudah ya ditipu daya oleh syaitan. Tapi syaitan tidak kalah. Syaitan menggunakan instrumen yang lain. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau dari bangsa jin tidak mampu menggoda kita, maka menggunakan bangsa manusia. Di antara tipu daya yang paling dahsyat dalam Quran digambarkan, inna kaida kunna azima. Sungguh tipu daya para wanita itu dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu fitnah asyaddu lirrajuli min ba'di. Tidaklah kutinggalkan fitnah kepada laki-laki yang lebih dahsyat nanti setelah aku tiada, illa al-mar'ah, kecuali wanita. Tidak sedikit bapak-bapak ya ujian yang lain lulus, tapi di bab wanita penyair berkata, kerlingan mata seorang wanita dapat meluluhkan keperkasaan seorang pria. Bayangkan bertahun-tahun sekretaris itu satu ruangan, orangnya muda, wangi, bening, glowing, masya Allah, luar biasa Pak. Dan menyapanya ramah betul, beda dengan di rumah. Ya Allah, dobo balsem. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini mah wanita di mana itu, masya Allah. Sini mah baik-baik lah semua, masya Allah. Sebenarnya sih nyekawon. Jadi malah gangan bazi. Gitu. Jadi apa yang bikin suami itu sudah punya istri berpaling ke wanita yang lain? Survei membuktikan nomor satu yang bikin suami berpaling ke wanita yang lain karena orang rumah itu suka ngomel. Itu nomor satu. Ngomel itu tidak ada di pendidikan nasional, nggak ada. Tidak pernah ada kursus ngomel, apalagi diklat. Tapi wanita-wanita itu kalau sudah ngomel, nggak tahu dari mana dia belajar. Begitu lancar semua. Apa tuh kalau bahasa Inggris kosakata itu? Pronouns itu, masya Allah semua keluar. Sampai suaminya kaget, canggih benar dia kalau ngomong gini. Padahal kalau sambutan keluarga aja bingung dia. Tapi kalau ngomel itu masya Allah, lancar banget, kalah presiden manapun, masya Allah. Nah, ada bapak-bapak mungkin sudah nggak sabar dia. Dia cuman dorong dikit, ngomel melulu, itu istrinya kedorong. Depannya ada triplek. Itu triplek itu tua ternyata. Masuk di sumur di rumah mereka itu Pak. Masuk, astagfirullah. Dipanggil-panggil, ma. Udah kelam sumurnya. Gak ada beberapa, mungkin 2 menit keluar makhluk dari sumur itu Pak. Gede makhluknya. Tapi tidak menyeramkan makhluk itu. Kenapa? Si makhluk begini juga. Loh, kenapa kamu? Aduh Pak, tolong Pak. Kenapa? Ada perempuan ngomel di bawah. Ya Allah. Si jin aja gak kuat Pak ya. Ya Allah. Jangan dipercaya kalimat itu Pak ya. Ini cuma curhatnya para lelaki aja. Jadi balik lagi Pak. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat kata Nabi kepada laki-laki kecuali wanita. Kantor Pengadilan Agama Kota Bogor kalah jauh dengan kantor Pengadilan Agama Cibinong. Kota Bogor itu pernah sampai 2.000 setahun yang cerai di Kota Bogor. Tapi di Cibinong 10.000 orang yang cerai.
50% di antara kasus cerai itu adalah gugatan wanita karena suaminya ada wanita yang lain. Gitu. Sebenarnya yang harus introspeksi bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dia bisa berpaling ke wanita yang lain? Ya mungkin tadi faktor itu kan. Di rumah baunya minyak tawon. Dulu sih biola, sekarang Rabbana, Masya Allah. Rabbana bukan doa Pak ya, Masya Allah. Beda bunyinya itu Pak ya. Yang pasti Allah telah memilih Nabi Yusuf berhasil. Walaupun Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi Nabi Yusuf lebih memilih penjara. Ya, kenapa? Karena dengan wanita yang berkuasa, mungkin Nabi Yusuf satu waktu hari ini lolos, tapi wanita yang berkuasa tidak akan diam itu Pak. Maka Nabi Yusuf lebih memilih penjara. Dan penguasa Mesir itu Pak, dia sengaja memenjarakan Yusuf. Kenapa? Karena kalau Yusuf tidak dipenjara, Pak, ini lebih parah. Sebab penjara dulu bukan kayak sekarang lembaga pemasyarakatan, bisa dikunjungi. Kalau penjara dulu mah nggak bisa. Ya, jadi seperti itulah ada kisah Nabi Yusuf yang melewati. Wajar kalau kemudian Nabi Yusuf Allah berikan pengetahuan yang lain, bisa mentakwil mimpi dan dia menjadi penguasa. Sekalipun dalam kisah akhir Allah mempertemukan Nabi Yusuf dan Zulaiha sebagai suami istri. Berarti apa judulnya ini Pak? Hah? Apa itu istilahnya? Cinta yang tertunda, ya Masya Allah. Udah Pak, jangan dipanjangkan. Jadi ada cobaan yang sifatnya penderitaan. Ada cobaan yang sifatnya godaan. Mana lebih banyak orang lolos? Penderitaan apa godaan? Banyak orang yang lolos di penderitaan, tapi banyak orang yang gagal di godaan. Apalagi kalau lihat wanita sekarang pakaiannya, itu memang gak ada tulisan, tapi kalau kita baca, godain aku mas, Masya Allah. Oh ya Allah. Berapa? Saya diundang ceramah di lantai 28 sebuah corporate asing yang jemput tuh sekretarisnya. Ya. Rasanya lama benar itu lift itu, Pak. Cuma berdua tapi pakaiannya lihat ke bawah, astagfirullahaladzim. Mulai dari udahlah betisnya aja ya, nggak usah disebut yang lain. Astagfirullah, benar banget. Mau gimana? Nggak mungkin saya begini begitu kan, nggak menghormati dia Pak. Quran juga mengatakan ya guduna abasarahum, tundukkan pandangan. Pas tundukan Pak, ya Allah jempolnya aja begitu, Masya Allah. Dia Pak Ustadz, pas dibilang Pak Ustadz nggak mungkin saya iya begitu, nggak mungkin kan? Pas begini, Masya Allah. Sekretaris CEO perusahaan asing Pak, berat Pak, gitu. Sampai di atas, Ustadz mari lewat sini. Aduh, ramah benar ya Allah, wangi Pak, Masya Allah. Lewat sini Pak Ustadz, duduk dulu Pak Ustadz sebentar ya. Nanti kalau ini, saya pikir saya ditinggalin, ditemanin sama dia di situ sampai bosnya keluar, Masya Allah. Saya bilang, Mbak, ini kalau ceramah kenapa belum ada jamaah? Oh enggak Ustaz, ini khusus Pak Bos pengen sekedar konsultasi dengan Ustaz. Oh gitu. Coba bayangkan itu. Jadi bagaimana si bos itu tiap hari dengan wanita yang seperti itu? Hah? Ustaz mah
Itu mah udah biasa. Yang bilang udah biasa itu yang masalah, itu yang bilang udah biasa. Makanya kenapa kita tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidak ada yang ketiga, ya. Kata bos-bos itu, Ustaz, nggak usah khawatir, saya bukan berduaan, ini CCTV full. Jadi apapun yang saya lakukan pasti terekam. CCTV mah teknologi, tinggal on off mati. Buktinya kasus Sambo juga susah dikejar pakai CCTV. Begitu. Baik. Sekarang kita pindah pada cobaan yang lain. Sudah ada penderitaan, sudah ada godaan. Apalagi cobaan yang lain, Pak? Ini kebanyakan dialami manusia. Makanya Allah beri contoh. Ada cobaan itu karena pelanggaran. Kita ini, Pak, kenapa anak gak lulus? Ustaz, anak saya gak lulus. Belajar gak dia? Itulah Ustaz, udah dibilang belajar gak belajar. Jadi ada kausitas, ada sebab akibat. Cuman kisah Nabi ini memang ada pintunya. Tidak ada pelanggaran yang lebih banyak dilakukan manusia, lalu Allah uji dia, kecuali pelanggarannya diawali dengan pintu marah. Kita lihat Quran surat Al-Anbiya tadi, tapi ayat 87. Wazunnun, kisah Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Hati-hati ini yang pundung sama jamaah, hati-hati. Ya, protes DKM, protes masjid, pundung-pundung, hati-hati. Ya. Kan Nabi Yunus ini pundung ceritanya. Marah dia. Dia bilang, lebih baik di tempat yang lain. Naiklah dia kapal, berharap di seberang lautan itu ada masyarakat yang lebih welcome. Ternyata Allah tidak biarkan. Dia pikir kami biarkan dia, kata Allah. Tenggelam, Pak, dan tertelan ikan yang besar. Cuma karena ini Nabi, Pak, bukan orang awam. Lihat pelajarannya. Nabi itu kalau salah, Pak, cepat sadar. Beda dengan kita, kalau salah cari kambing hitam, ngeyel. Keluar dari mulut Nabi ini kalimat yang sudah sering keluar dari mulut-mulut para nabi kalau salah. Dulu Nabi Adam dan Hawa ketika mereka salah keluar kalimat Rabbana zalamna anfusana. Ini diikuti oleh Nabi Yunus, ketika dia tahu dia salah maka keluar kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ustaz, apa arti bedanya subhanaka dengan tabaraka? Kan tabaraka maha suci Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah. Apa Pak bedanya? Bedanya kalau orang mengatakan subhana, itu menunjukkan Allah tidak ada celah, Allah tidak ada aib, Allah tidak ada kurang. Maka kalimat itu yang keluar dari Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau tidak salah, engkau tidak kurang, engkau tidak tidur, engkau tidak ngantuk, engkau tidak lalai. Inni kuntu minaz zalimin. Aku yang zalim, aku yang salah. Itu ucapan Nabi. Tapi kalau tabaraka itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau kita lihat sesuatu yang di luar dugaan kita, betapa maha besarnya Allah, tabarakallah. Begitu Pak. Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan kalimat itu. Apa yang terjadi Bapak-bapak? Di surat As-Saffat. As-Saffat itu surat ke-37, 36 Yasin, 37 As-Saffat. Ayat 143, 144. Marah benar Allah pada ayat ini. Ya, apa kata Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam? Ini lebih rinci kisahnya ini, ya. Surat As-Saffat. Ya. Setelah Yasin. Ya. 143, 144.
4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin," sekiranya dia Yunus tidak banyak berzikir bertasbih kepada kami, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Kalau Yunus tidak bertasbih di dalam perut ikan itu, akan kami biarkan dia dalam kegelapan perut ikan itu sampai hari berbangkit Allah. Makanya Pak, kalau salah cepat sadar, jangan ngeyel. Ya itulah contoh Pak. Kalau Nabi Ayub penderitaan, Nabi Yusuf godaan, kalau Nabi Yunus pelanggaran. Di Quran surat Al-Imran 135, apakah orang beriman itu tidak salah? Bisa jadi salah Pak. Tapi Allah katakan, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru. Orang-orang yang apabila mereka berbuat keji sekalipun atau menzolimi diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Jadi Bapak-bapak, ada cobaan yang memang karena kita manusia mahalul khata' wa nisyan, karena kita tempatnya salah dan lupa, maka kita segera ingat kepada Allah. Yang jadi masalah adalah berapa menit lagi Pak? Lama benar ya. Yang jadi masalah adalah orang kadang sudah sadar, orang sudah mengakui, tapi lingkungan tidak bisa menerimanya. Apa tuh kata Melayu? Sekali lancang, bagaimana? Lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Itulah sebabnya dalam Islam. Mohon maaf Pak, kalau kita berbuat dosa Pak, dan kita sendiri takut orang lain tahu, itu berarti masih ada iman yang bersemi. Tapi kalau berbuat dosa, kemudian mengumumkan bahkan viral, itu yang dalam bab akhlak nggak apa-apa kita gibah pada orang kayak gitu Pak. Karena dia sendiri sengaja mengumumkan dosanya. Kalau di Melayu itu Masya Allah, sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya. Karena ada orang tuh kalau mau jadi pemimpin tidak boleh punya aib. Apakah para pahlawan tidak punya kesalahan? Banyak Pak kesalahannya. Tapi para pahlawan diabadikan jadi pahlawan karena kebaikannya lebih besar dari kesalahannya. Sekarang back to home. Kembali ke rumah. Ibu-ibu, apakah bapak-bapak tidak punya kesalahan? Ada, bahkan bisa dibilang banyak. Wahai bapak-bapak, apakah para istri punya kesalahan? Masya Allah, wa la quwwata illa billah. Tapi kenapa mereka menjadi pahlawan dalam hidup kita? Karena kebaikannya lebih banyak dari kesalahan. Masya Allah. Jadi kalau kita balik ke tema tentang ujian ini Pak, Quran menggunakan kalimat yang lebih keras lagi. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, di antara pasangan-pasanganmu. Sebab kalau bilang istri-istri diprotes. Saya pernah ceramah begini diprotes. Ustaz interupsi, bukan istri-istri Ustaz. Ya itu Masya Allah. Ya. Kenapa jadi musuh? Karena si ibu bilang, kenapa jadi musuh Ustaz? Karena istri-istri. Coba kalau cuma satu istri, nggak ada yang jadi musuh. Masya Allah. Baik bu, Masya Allah.
Nggak usah dilanjutkan, berarti ini gariskan di sini, masya Allah. Di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kita flashback sedikit Pak. Ini 3 kisah Nabi yang abadi di Quran. Tapi sayangnya 3 orang ini Allah tidak masukkan kategori di 5 orang Nabi yang dianggap lebih sabar dari mereka. Siapa 5 orang Nabi ini? Surat Al-Ahqaf awal juz 26. Surat ke-46 awal juz 26. Ayat terakhir, ayat 35. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana telah bersabar nabi-nabi yang memiliki ulul azmi. Ulul memiliki, azmi azam, keteguhan hati. Masya Allah. Ya. Allah yarham Yusuf Al-Qaradawi mengatakan Yusuf lebih kuat daripada Ayub. Tapi Yunus lebih cepat sadar. Begitu. Tapi 5 orang nabi ini di atas rata-rata dari yang lain. Siapa 5 orang nabi ini? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Ustadz Nabi Nuh lebih dari mereka? Karena persoalan sakit, persoalan perempuan, persoalan marah, itu levelnya individu. Tapi kalau Nabi Nuh Pak, itu levelnya sudah sampai ke masyarakatan. Orang yang sudah mengurus masyarakat, itu hal-hal kecil nggak lagi dihitung Pak. Karena pusingnya lebih panjang. Apalagi Nabi Nuh. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 14. Berapa umur Nabi Nuh? Jangan ada yang coba membantah ayat ini. 1000 kurang 50 tahun. Itu Quran, bukan pendapat ulama. Jadi kalau Bapak dapat buku yang mengatakan Nabi Nuh itu nggak mungkin 1000 tahun, keimanannya diragukan. Bahkan kata Ibnu Katsir, 950 tahun itu bukan umur Nabi Nuh, itu masa kerja Nabi Nuh. Boring nggak Pak itu Pak? Itu kalau pakai apa itu, kalau pensiun, kalau swasta dapat apa namanya? Pesangon. Masya Allah. Masya Allah. 950 tahun. Pesangonnya berapa itu Pak? Apalagi levelnya CO gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya Nabi Nuh itu contoh kepada para ustadz. Kalau ngaji cuma ada 4 orang, 5 orang, gak usah boring. Nabi Nuh itu 950 tahun yang ikut cuma 40 orang Pak. Jadi kalau ustadz ngaji ada orang pergi-pergi, gak usah tersinggung, ustadznya bilang. Kenapa? Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Yunus Pak gak masuk di ulul azmi, karena Nabi Yunus undung. Ya, kalau Nabi Nuh itu, ya Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mengajak kaumku. Bahasanya lihat Pak, harusnya siang malam. Tapi Quran menyebut kalimatnya apa? Lailan wa nahara. Tahu nggak kalau dalam waktu Arab, kalau disebutkan lailan wa nahara, artinya apa Pak? 24 jam. Itu Nabi Nuh. Dan umatnya kalau Nabi Nuh menyampaikan, mereka menjadikan apa ini? Asabahum fi adanihim. Ya, apa ini? Jarima mereka ditaruh di telinga. Allahu Akbar. Insyaallah. Gak ada Nabi Nuh habis ngaji begini sudah ada disiapkan konsumsi, gak ada. Nabi Nuh itulah Pak ya. Tapi saya tidak merinci, nanti kita akan ulas satu-satu. Kenapa? Karena ternyata kisah Nabi Nuh. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata 5 nabi ini yang dahsyat ini
Itu tantangan terberatnya ternyata bukan umatnya, tetapi keluarganya. Nabi Nuh, inilah nabi yang memiliki istri, tapi istrinya lah wanita pertama yang dieskakan oleh Allah calon penghuni neraka. Apa Nabi Nuh gak sedih, Pak? Wa daraballahu lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa Lut. Quran surat 66 ayat 10 At-Tahrim. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya hidup dalam pengawasan hamba kami yang soleh, tapi keduanya durhaka kepada suaminya. Maka kami katakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Tidak selesai di situ. Nabi Nuh menghadapi kisah bagaimana anaknya yang ketiga. Ada yang mengatakan anaknya pertama, tapi lebih kuat riwayat anak ketiga, namanya Kan'an. Jadi di perahu itu cuma anak pertama dan kedua yang ikut Nabi Nuh. Ya, anak ketiga tidak ikut. Ketika anaknya memilih ikut rombongan orang-orang kafir, Nabi Nuh mengajak, ya bunayya irqab ma'ana wala takum minal kafirin. Wahai putraku, naiklah bersama kami di kapal, jangan kamu ikut orang-orang kafir. Tapi apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan naik gunung ini karena kami pasti selamat dari air gelombang besar. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum, hari ini tidak ada yang selamat illa marrahim, kecuali orang yang dikasihi Allah. Tiba-tiba gelombang besar memisahkan keduanya. Wa kana minal mughraqin, dan adalah Kan'an mati tenggelam. Di depan anaknya Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi inna bani min ahli. Ya Tuhanku, dia dari keluargaku, dia putraku, dia darah dagingku. Masya Allah. Nabi Nuh menangis di hadapan, sampai keluar dari mulut Nabi Nuh, inna wa'dakal haq, janjimu pasti benar, wa anta ahkamul hakimin, engkau hakim yang paling bijak. Begitulah seorang ayah berusaha agar Allah mau memberikan sedikit keringanan. Tapi Allah menjawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu karena amal perbuatannya tidak baik. Oh. Hati-hati Bapak-bapak, di hari kiamat kalau ada ayat yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada hari seseorang dipisahkan dengan saudara kandungnya, dipisahkan dari ibu bapaknya. Di antaranya adalah anak yang tidak soleh, Allah pisahkan dari abi dan umminya. Allah. Bapak-bapak, jadi kalau kita flashback kisah Ulul Azmi dengan begitu dahsyatnya, back to home, balik lagi ke rumah masing-masing. Ujian terberat Nabi Nuh justru istri dan anaknya. Ujian terberat Nabi Ibrahim bukan Namrud, tapi ujian terberat Nabi Ibrahim adalah bapaknya. Itu mentok Nabi Ibrahim. Mentok Nabi Ibrahim, gak bisa lagi. Karena mentok, angkat tangan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Ayat ini dipakai oleh para ulama. Kalau semua jalan sudah mentok, udah deh. Alaika tawakkalna, padamu saja kami bertawakal, bersandar. Wa ilaika anabna, padamu kami mohon ampun. Mungkin ini karena dosa-dosa. Tapi wa ilaikal masir, padamu saja kami kembalikan semua urusan. Masya Allah. Nabi Ibrahim, karena anaknya soleh, istri pertama baik, istri kedua baik, anak dari istri pertama baik, anak
anak dari istri kedua, baik. Inilah suami yang luar biasa, Ibrahim. Tapi semua pasti ada cobaan, Pak. Ketemu dengan bapak sendiri. Musa alaihissalam. Musa ini kisahnya lebih panjang, Pak. Saking panjangnya Musa tidak kita ketahui siapa anaknya. Kita cuma tahu Musa punya istri. Istrinya siapa? Anaknya Nabi Syuaib. Cuman itu aja. Oh, Ilyas, ya. Udah selesai. Tapi kisah panjangnya luar biasa. Ustaz, apa tantangan Nabi Musa? Tantangan Nabi Musa itulah tantangan yang paling update. Makanya Quran lebih banyak kisah Nabi Musa daripada Nabi yang lain. Karena Nabi Musa itu tantangannya update sampai hari kiamat. Apa yang dialami Nabi Musa dialami oleh umat Muhammad. Apa itu? Satu, penguasa yang tiran. Penguasa kalau tidak ada yang beri nasihat, apalagi tambah periode, cenderung tiran. Ya, itu dia. Dua, teknokrat penjilat. Banyak orang-orang pintar, profesor doktor, tapi tidak berani menegur, mengingatkan pemimpin. Mereka mental ABS, asal bapak senang. Kacau. Gimana itu jalan? Aman, Pak. Yang longsor, aman, Pak. Masjid beres, Pak. Pokoknya yang penting bapak senang. Ada tuh mental begitu. Dari dulu sudah ada. Haman. Tiga, ulama yang jahat. Bukan ulama yang memberikan tausiah, bukan ulama yang memberikan kritikan, tapi mengstempel apa ucapan penguasa. Balaam. Dari dulu sudah ada. Yang keempat, pengusaha. Setor ke penguasa tapi pelit kepada fakir miskin. Korun. CSR-nya nggak ada. CSR-nya habis ke anggota dewan. Ya, tapi ke rakyat miskin nggak ada. Itu dia. Dari dulu sudah ada korun. Karena bagi dia efektif. Bayar ke penguasa, fakir miskin enggak. Nah, yang kelima ini yang paling sulit. Fir'aun mati tenggelam, Nabi Musa masih hidup. Tapi kenapa Nabi Musa tetap saja sulit? Karena dia menghadapi umat yang paling sulit diatur di muka bumi. Nabi paling banyak diutus ke mereka, Bani Israel. Jadi kalau di lingkungan ini ada jamaah al-falah yang sulit sekali diatur, saya khawatir jamaah itu keturunannya. Terlalu banyak Bani Israel, Pak. Masya Allah. Apa ciri khas Bani Israel? Banyak nanya. Masya Allah. Nggak ada satu apapun, pasti dia nanya. Ini pembangunan bagaimana? Masya Allah. Bapak-bapak, insya Allah nanti kita coba akan memilah ya kisah yang panjang-panjang ini. Quran itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tapi kisah Nabi sedikit, Pak. Karena nih Nabi pelakunya. Seluruh Al-Quran itu kisah Nabi. Tapi ada ayat faksus. Ceritakanlah ya Muhammad Al-Qasas, kisah-kisah para nabi. Memang yang paling panjang di Quran itu kisah Nabi Musa. Karena memang itulah yang update sampai akhir zaman. Kisah Isa sedikit. Ya, Isa dalam Quran itu hanya memuliakan Nabi Isa. Sementara Isa dalam kitab mereka, Pak, saya tidak komentar. Tapi tanya ke pendeta, apa yang membuat kau masuk ke dalam Islam? Apa kata dia? Selain ini hidayah ya Allah, tapi tidak ada yang lebih memuliakan Yesus kecuali Al-Quran dan hadis. Karena tidak ada satupun ayat maupun hadis yang mencelah Nabi Isa. Sementara kalau baca kitab mereka, Pak, ngeri-ngeri. Ya, begitu. Karena ditulis sendiri sama mereka. Sementara kalau Quran dan Sunnah semuanya bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan di rumah kita punya kitab Sirah Nabawiyah, ya, sejarah Nabi. Karena itu penting. Dan mudah-mudahan anak-anak kita walaupun sudah di zaman Instagram, ya, kilogram, apalagi ya, mudah-mudahan mereka tidak dijauhkan dari kisah-kisah para nabi. Berbahagialah bapak-bapak yang bisa menceritakan kisah-kisah Nabi kepada anak-anak. Karena mungkin cuma itu mereka melihat seorang ayah. Ayah,
ceritain lagi dong. Kan sudah ada nak pigitnya kalau ayah yang cerita. Begitu Pak. Salah satu seorang ayah yang berhasil ketika anak-anak senang sang ayah bercerita. Itu rasa dekat itu ada ya. Mudah-mudahan semua ujian yang kita alami bukan barang baru, sudah pernah dialami. Nggak boleh ada kita mengatakan ya rasanya ini ujian terberat di muka bumi yang pernah ada, bohong. Ya, semua ujian pernah Allah uji kepada para nabi. Dan kalaupun ada perbedaan paling casing-casing. Intinya mah sama cobaan itu. Ya, cukup dengan dua hal, bersabar dan kalau pingin nambah, tambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kiranya jangan kau campakkan kami, kau hukum kami karena memang kami salah ataupun lupa. Wala tahmil alaina isran, jangan kau pikulkan kepada kami beban yang berat seperti telah engkau pikulkan orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Warhamna, sayangi kami sebagaimana dulu kau sayang Nabi Ayub, sayangi kami ya Allah umat Muhammad. Anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.